kita lagi doa nih, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, apakah itu membatalkan doa? Tidak. Langsung aja berdoa, tidak ada masalah karena doa tidak wajib wudhu ya. Doa itu wudhu itu hanya taklif wadai ila sholat, hanya kewajiban menjelang sholat. Sementara saat berdoa tidak ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Mbak Lina, siap Mbak Rosmini. Ustazah, saya umroh tapi baca Qur'annya masih terbata-bata. Ada dalil yang berbunyi, Al-mahirum bil Qur'an ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Qur'an, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta'. Dan siapa yang terbata-bata membacanya, fa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Berangkat aja umroh, beli Quran yang ada Latinnya, coba baca Arabnya dulu, terkendala baca Latinnya, baca Arabnya terkendala baca Latinnya. Oke, nah ketika teman-teman belajar pelan-pelan walaupun di Mekah dan Madinah itu bagus. Oke. Ustazah, sholat duha 4 rakaat mengacu kepada sholat malam Rasulullah. Kalau sholat duha dilakukan 4 rakaat mengacu kepada sholat malam Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian bagaimana aku sholat. Maka mengacu kepada indera para sahabat melihat Rasulullah sholat, itu kalau 4 rakaat sholat sunnah apapun, mau sholat sunnah 4 rakaat duha sekali salam, mau sholat tahajud 4 rakaat sekali salam, mau sholat qobliyah 4 rakaat sekali salam, itu silahkan tetapi tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 2 langsung berdiri, hanya pakai tahiyat akhir di rakaat ketiga. Oke. Ustazah, alhamdulillah aku bisa menghafal surah dengan cepat 10 menit, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, bagaimana kita dikata-katain orang dengan iblis, setan, apa yang harus kita lakukan? Abaikan, gak ada masalah. Dia bilang kita iblis, kenyataannya bukan iblis. Dia bilang kita setan, kenyataannya bukan setan. Hati-hati, setan akan membuat kita untuk membalas, akan membuat kita untuk balik marah. Jangan kalah dengan setan, jangan membalas. Dikata-katain pun kita gak bakal rugi. Ya, asal nggak masukkan ke dalam hati, aman. Lakukan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat ya. Oke. Jadikan dia ajang latihan kita untuk menahan kesabaran. Kok gitu Ustazah? Bisa, aman aja. Teman-teman, apakah Ustazah hidup di negara non muslim, doa apa agar bisa selalu istiqomah? Mau hidup di negara manapun, itu boleh yang namanya berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu doa biar istiqomah guys. Hai maha pembolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Masya Allah. Itu ada di video aku teman-teman ya. Ustazah, kalau kita titip umroh, banyak teman-teman yang titip doa, sampaikan secara umum aja. Jadi, ataupun kalau ada teman-teman yang saudaranya titip salam kepada Rasulullah, caranya jangan sebut nama satu-satu, nanti nggak pulang-pulang ke Indonesia. Ngapa kamu masih umroh terus? Aku belum pulang. Kenapa? Menyampaikan salam kalian satu-satu kepada Rasulullah. Jadi nggak pulang-pulang nanti guys ya. Jadi kalau ada orang titip salam kepada Rasulullah, teman-teman coba hanya ngomong kayak gini aja guys. Assalamualaikum ya Rasulullah min kulli muslimin wal muslimat gitu ya. Oke. Assalamualaikum ya Rasulullah min tuh dari muslimina wal muslimat, dari seluruh kaum muslimin dan muslimat ya. Siap Mbak Erwin ya, gitu ya. Waris dihibahkan ke anak semua boleh, anak hanya ada satu. Hibah cuman boleh 1/3 dari harta, selebihnya tetap untuk warisan. Ada hak anak dan ada hak kakak adik di sana kalau memang anaknya cuman satu. Oke, gitu ya.
Ustazah, kalau mau puasa Senin Kamis, tapi kebetulan di hari yang sama lahir ibu dan anak, nggak ada masalah, itu nggak ada hubungannya ya, teman-teman ya. Ustazah, apakah berdoa harus mengangkat tangan? Itu cuman adab berdoa ngangkat tangan, tapi tidak harus. Kita nengok orang susah, kita doa, ya Allah, jauhkan kami kesusahan dan keluarkanlah dia dari kesulitan. Kan nggak pakai doa, kita cuma tatap dia dari dalam mobil, ya Allah, mudahkanlah urusan dia, jauhkanlah kami dari kefakiran. Itu kan nggak ngangkat tangan dalam mobil, nggak ada masalah. Angkat tangan dalam sholat bagian dari adab saja, ya. Oke, nyimak TikTok apakah mendapat pahala tholabul ilmi? Jelas, nyimak di TikTok dapat pahala menuntut ilmu, ya. Ustazah, tentang zakat tabungan. Zakat tabungan itu coba dihitung tabungannya. Kalau tabungannya udah setara 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Ya, berapa tabungannya? Sudah setara dengan 85 gram emas, maka wajib zakat ya. Siap Mbak Nene ya. Ustazah, kalau memberi kue yang berulang tahun, jangan pakai lilin. Yang nggak boleh itu adalah lilinnya. Karena lilin itu adalah budaya orang Nasrani kalau berdoa kepada Tuhannya. Jadi siapapun ulang tahun, jangan pakai lilin. Lilin itu adalah budaya orang non-muslim. Kalau ada yang pakai lilin, batil ya, nggak boleh. Ustazah, lagi haid terus berwudu, tidak bisa menghilangkan dosa hadas besar saat mandi saat haidnya ya. Kalaupun dilakukan hanya membentuk kebiasaan saja ya. Ustazah, doa jam berapa afdolnya sholat duha? Sholat duha itu afdolnya di tengah-tengah, jam 9 pagi. Ustazah, kalau simpan uang sendiri lalu disedekahkan tapi bilang suami dosa nggak? Kalau suami nggak mau tahu dengan uang kita tidak dosa ya. Ustazah, membuat Allah lebih sayang ke kita gimana? Aku mau cari perhatian Allah. Mantep. Kalau mau cari perhatian Allah, kerjakan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah larang. Temui Allah di sepertiga malam, di waktu-waktu duha. Allah akan lihat orang-orang yang memprioritaskannya. Jadi pakai teori kuantitas. Aku jelaskan sebentar, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar tentang cara memprioritaskan Allah. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku cuekin sebentar ya komentarnya. Prinsipnya urusan kita dengan Allah itu kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang gampang adalah seperti kita bermain sosial media. Contoh misalnya, saya sering mengibaratkan seperti ini. Kita posting terus, ya. Kita posting misalnya di F&B atau di TikTok. Kita posting. Orang belum lihat kita. Kita cuman posting doang. Orang cuman scroll aja, dia nggak perhatian sama kita. Memposting itu ibarat kita ibadah kepada Allah. Kita tahajud, kita duha, kita sholat taubat, kita sholat hajat, sholat aja terus. Bisa jadi Allah belum melihat kita. Oke? Posting aja terus. Kalau ibaratnya sholat aja terus, bangun tengah malam terus, sama dengan kita bermain TikTok, posting aja terus. Nah, ketika kita posting terus, dalam artikulasi kalau kepada Allah, ketika kita ibadah terus, coba teman-teman, kalau seandainya kita posting terus, kita akan lewat di beranda orang itu berkali-kali. Awalnya dia nggak follow, awalnya dia skip video kita. Lalu kemudian lama-kelamaan dia bingung juga, ini siapa lah nih yang suka lewat di berandaku ini. Lama-kelamaan kepo juga. Akhirnya apa? Kita mulai cek profilnya dia. Karena dia keseringan lewat. Tap, siapalah ini? Gitu kan? Kita cek profil dia. Maka dengan Allah gitu juga. Ketika kita sholat, kita puasa, kita ibadah, kita sholat sunnah. Awalnya mungkin Allah belum lagi membuat kita itu, kita belum membuat Allah tertarik. Tapi lama-kelamaan Allah akan seperti ini. Ini siapalah nih bangun tengah malam memanggil namaku terus. Ujung-ujungnya Allah mulai klik profil kita. Tap. Belum follow guys. Belum follow. Masih klik profil doang. Terus ditinggalin lagi nih. Terus kita posting. Lama-kelamaan menarik juga nih orang ya. Akhirnya kita follow dia. Tap. Gitu ya. Maka Allah gitu juga guys. Wah ini gimana ini. Rajin kali ini. Dia terus nih yang tengah malam bangun. Dia terus yang sholat duha nih. Dia terus yang sholat suruh nih. Dia terus yang itikaf nih. Tep Allah akan follow kita.
Cus. Nah, ketika kita udah memfollow orang lain, belum aktif notifikasi guys. Kita cuma sering lihat dia aja. Lama-kelamaan nih orang kok menarik banget ya. Kok orang ini keren banget ya. Lama-kelamaan kita suka, akhirnya kita aktifkan notifikasinya. Ketika kita aktifkan notifikasinya, maka apa yang dilakukannya, kita akan tahu. Itu juga ibarat kalau kita udah di-follow oleh Allah, udah di-follow dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaktifkan notifikasinya. Maka ketika notifikasi aktif, Allah akan tahu kapanpun kita taat, Allah akan tahu kapanpun kita mau dan membutuhkan bantuannya. Orang yang di-follow dan diaktifkan notifikasi oleh Allah, maka adalah orang-orang yang udah diprioritaskan oleh Allah. Kenapa dia diprioritaskan oleh Allah? Karena terlalu sering dia itu lewat di berandanya Allah. Artinya apa? Selalu sering dia mengambil perhatian Allah. Begitulah kira-kira guys. Begitulah kira-kira. Jadi pakai teori kuantitas. Kuantitas itu semakin banyak kita ibadah, semakin besar kemungkinan Allah akan memprioritaskan kita. Ya, oke. Nah, teman-teman yang aku lewat di berandanya dulu-dulu, siapa yang udah nyekip lama-kelamaan akhirnya follow juga dan akhirnya tersandung juga di room ini ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, gitu kan? Jadi teori kuantitas, banyak-banyakkan ibadah biar Allah follow kita. Ambil perhatian Allah. Begitulah cara aku mengambil perhatian teman-teman. Aku posting. Akhirnya terjeratlah dia di dalam ruangan ini. Oke. Siap Mbak Ani. Dan ini adalah korban-korban jeratan postingan ya. Oke, sehat ya guys. Kasih senyum dulu guys. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Oke, Ustazah, seorang anak mengurus cucunya sampai besar. Tapi setelah dewasa, si cucu tidak peduli sama neneknya. Ya, itulah hidup. Kebanyakan, iya Mbak Elna ya. Thank you ya guys. Kebanyakan, iya Mbak Ane. Kebanyakan, iya Mbak Yulia kan, bener kan? Nah, kebanyakan kebaikan kita itu justru tidak, siap Mbak Has. Justru kita itu tidak dibalas oleh orang yang kita berbuat baik itu. Tapi percayalah Nek, bahwa Allah udah membalas kebaikan kita itu dalam bentuk yang lain. Siap ya Mbak Yuyu ya, siap Mbak Dewi ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Orang yang berkelas tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Dan dia tidak akan menodai tangannya dan lidahnya dengan membalas keburukan orang lain. Dan orang yang berkelas dia tidak akan mendapatkan harapan balasan dari kebaikannya. Karena dia tahu balasan yang paling baik itu adalah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Oke. Ustazah, iya promo apa Mbak Yayen? Siap ya Mbak Gami, Mbak Tuti ya. Iya, siap Mbak Erwin. Ustazah, kalau sholat kadang kita 2, kadang 4 rakaat boleh. Sholat sunnah boleh 2, boleh 4 ya. Siap Mbak Ana Nizar. Ustazah, kenapa anak saya setelah menikah tidak pernah mendengar nasihat orang tua? Ya begitulah, tidak semua orang akan mendengarkan nasihat kita. Apakah dia dari orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami, atau seorang guru ke muridnya, atau seorang ustadz-ustazah ke jamaahnya, tidak semuanya. Jadi tugas kita bukan merubah orang dan memaksa orang berubah. Karena itu adalah tugasnya Allah. Yang memberi hidayah itu bukan kita. Yang memberi hidayah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi tugas kita adalah mengajak dan mendoakan. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke? Oke, iya. Saya suka sholat dan ibadah, tapi masih suka maksiat. Nah, jadi gini caranya. Kalau teman-teman, aku cuekin lagi komentarnya ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kalau teman-teman suka ibadah, tapi masih suka maksiat, maka dalam dalil seperti yang aku sampaikan ceramah sore tadi, wa atsbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahwa ketika kita ingin melakukan kejahatan dan terlanjur melakukan kejahatan, ganti siap batin ya, ganti dengan kebaikan. Setiap melakukan kejahatan ganti dengan kebaikan. Contoh, aduh saya masih suka gosip ini, ganti dengan sedekah. Saya masih suka ngomongin orang nih, ganti dengan sholat duha 8 rakaat. Aduh saya kok ngeluh terus ya, ganti dengan ibadah. Pokoknya supaya terhindar dari dosa, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Oke? Siap Mbak Neng nih, oke?
Istri saya ngambek. Wah, iya. Masuk di ruangan yang tepat Pak Dedi. Ini adalah istri-istri semua nih ya. Kalau ngambek gak mau makan dan gak bicara. Apa disuruh niat puasa aja. Wah, istri bapak ngambek gak mau makan gak mau ngomong. Bapak suruh niat puasa Pak. Dibacanya dalil nanti kacau kita Pak. Jadi kalau istri bapak nggak berpuasa gitu ya, istri bapak puasa ngomong, puasa bicara, diam aja dulu, jangan suruh pasang pula niat puasa ya. Oke, aku udah dapat kabar Mbak Nani, Masya Allah ya. Oke, benar sekali Ustazah. Ganti berapa kalau terlanjur gibah tergantung komitmen teman-teman semua ya. Ustazah, bagaimana azab ibu terhadap anak laki-laki, gimana maksudnya? Iya gitu ya. Bagaimana kalau sudah yang mana? Oke, iya benar-benar. Benar Mbak Nani, saya dapat kabar dan sudah ikut untuk berhubungan dengan keluarga beliau. Guys, Bunda Marisa Haque meninggal dunia ya guys. Beliau adalah salah satu inspirator saya sehingga saya bisa menamatkan S3 pada masa itu. Waktu itu saya masih usia berapa belas tahun gitu ya. Saya berapa belas tahun, lalu kemudian saya dalam satu acara satu kamar dengan Bunda Marisa Haque. Waktu itu saya masih kecil bersama pesantren guys. Dia bilang begini, saya tidur dengan beliau, dia bilang begini, Bunda kok bisa tamat doktor gitu ya. Dia bilang saya itu pengen kuliah sampai habis nak, kata dia. Nah setelah itu saya komitmen untuk kuliah sampai habis, sampai sekarang. Ya teman-teman ya, kita doakan semoga almarhumah Allah mudahkan ya. Teman-teman orang cerdas ya, orang cerdas, orang beriman. Dokter pada masa itu yang menurut aku sulit didapatkan, beliau udah dapatkan itu, Masya Allah ya. Gitu ya, kita doain ya teman-teman, semoga Allah mudahkan. Oh kuliah sampai habis ya. Nah di situ aku klik oke, kuliah sampai habis. Oke gitu ya teman-teman ya, sehat selalu ya teman-teman ya, siap. Oke Ustazah, bagaimana kalau bangun pagi, sebentar ya. Betul sekali Mbak Virgo. Ilmuwan, ya kan? Masya Allah. Ilmuwan baik, lembut dengan gaya beliau yang cukup khas ya. Oke, amin. Oke, ini tulisan teman-teman nge-like loh di aku. Aman ya teman-teman ya. Kalau aman katakan aman. Ustazah, apa yang harus saya lakukan jika ada kucing mati sedangkan saya kerja di non muslim? Coba teman-teman gali aja kuburannya. Lalu kemudian teman-teman kuburkan saja. Kalau bisa alas, entah pakai jilbab atau pakai pakaian teman-teman semua ya. Aku jadi lihat kucingku guys. Ustazah, berapa lama kita sholat istikharah? Sholat istikharah itu dilakukan sampai kita yakin. Lakukan aja tiap hari. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak mohon petunjuk kepada Allah. Ya, Ustazah, kalau suami selalu bikin jengkel, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman coba doa. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Siap jam 9 lewat ya Mbak Usma ya. Atau boleh DM aku Mbak Usmawati. Ustazah, nah ini doa untuk melunakkan hati suami ya teman-teman ya. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Boleh qalbahum, boleh qalbahu. Ya, menghadapi atasan yang keras kepala, anak yang keras kepala, ya suami yang keras kepala, semuanya. Ya, enggak apa-apa Mbak Dwi. It's okay Mbak Dwi. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, puasa yang mulbid apa boleh diganti di hari berikutnya? Jadi gini guys,
Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa yang sangat dianjurkan 3 hari setiap bulannya di sepertiga di 13, 14, 15 Hijriah. Nggak perlu sebut namanya Mbak Siti Atiyah. Cukup Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Gitu, nggak perlu sebut nama ya. Kemudian ada yang nanya lagi tadi apa lupa aku ya. Ustazah, kalau mau wakaf Quran untuk kedua orang tua, apakah diniatkan dalam hati aja? Iya. Ya Allah, saya wakaf Quran dengan wakaf ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, ya dan seterusnya. Dalam hati aja, nggak apa-apa. Ustazah, gimana caranya agar iman gak naik turun? Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku mau jawab pertanyaan yang paling penting dan mantap. Ustazah, gimana caranya? Iya Mbak Usma, dan TikTok. Ya Allah, gimana caranya supaya iman gak turun-turun? Caranya cuma satu aja. Supaya iman gak turun adalah caranya. Nggak ada caranya. Nggak bisa. Tidak ada cara agar iman bertahan di atas. Karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tidak akan bisa naik terus, nggak bisa. Nggak bisa guys. Ya, jadi cuman yang penting adalah waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Tapi dia itu dalam hati naik turun guys. Ya, yang penting pas dia turun kerjakan supaya iman naik terus nggak ada. Memang ada doanya, tsabbis qalbi ala diniku ala ta'atik wa ala nusrati syariatik, tapi nggak bisa. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia presiden, mau dia profesor, mau dia dokter, siapapun. Iman itu tabiatnya naik turun, ya. Ya, naik turun. Ya, kalau dia turun, paksakan ibadah itu, ya. Oke. Zah, gimana kalau pas nonton film kalau pas nonton film itu keluar maka wajib mandi junub. Ustazah, kalau kita seminggu dulu di luar kota, berapa hari kita boleh jamak? Seminggu boleh, maksimal 7 hari ya. Ustazah, apakah ada hadisnya tentang waktu ngunting kuku? Berdasarkan fi'lir Rasul, perbuatan Rasul disunahkan gunting kuku di hari Jumat ya. Ustazah, apakah harus sholat taubat? Apakah kalau mau sholat taubat harus mandi taubat dulu? Tidak harus ya. Tidak ada mandi taubat itu harus. Mandi taubat itu sunnah saja ya. Siap Mbak Rosita, Mbak Indra. Iya, mandi taubat itu sunnah saja ya teman-teman ya. Ustazah, saya tinggal jauh dari ibuku. Oke. Terputus pertanyaannya. Ustazah, kalau lihat kucing mati nggak dikubur hukumnya apa? Nggak apa-apa sih, cuma ada baiknya kita menguburkannya ya. Ustazah, zikir apa yang dilakukan setelah tahajud? Siap Mbak Ahmad. Apapun zikir boleh, nggak ada masalah ya. Ya tadi udah kita sampaikan Mbak Purwanti ya. Ustazah, bagaimana cara mengajak suami untuk melakukan sholat berjamaah? Khatibun nas biqadri ukulihim. Teman-teman lakukan aja, ajak dia, kalau belum mau esoknya minggu depan coba lagi dan seterusnya. Ingat, jangan bermimpi untuk merubah orang karena itu adalah bagian dari tugasnya Allah Azza wa Jalla. Ustazah, top up DANA GOPAY. Top up nggak apa-apa, sama dengan M-Banking, sama dengan top up pulsa, nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi kan ada selisihnya 2.500 Zah, ya itu kan ujroh, itu upah karena teman-teman bekerja. Bulu kucing apakah najis? Tidak, bulu kucing tidak najis. Yang najis itu adalah pipisnya dan pupnya aja ya. Ustazah, sehari-hariku jadi lebih baik mendengarkan ceramah Ustazah. Masya Allah, semoga bermanfaat ya kehadiran aku di tengah teman-teman semuanya. Oke. Ustazah, kalau bayar fidyah berupa uang berapa nominalnya? Ya tergantung berapa harga beras yang teman-teman makan. Bahwa fidyah itu adalah 1,4 kilogram per harinya. Ya, berapa 1,4 kilo beras? Coba diuangkan. Yang kita makan berasnya berapa? Sama, siap. Nonton ceramah Ustazah naik lagi imannya, berasa di charger, Masya Allah ya.
Iya, wattnya tinggi soalnya. Siap Mbak Aisyah Syifa, jazakumullah ya. Ustazah, zikiran apa yang didawamkan bila hati dan pikiran gelisah? Kalau hati dan pikiran gelisah, teman-teman cukup perbanyak istighfar aja. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba diteliti dulu, gelisahnya kenapa? Satu, kalau gelisahnya adalah karena dosa, maka istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kedua, kalau gelisahnya lagi sulit hidupnya, maka ucapkan Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Ketiga, kalau sedih aja nggak jelas, pokoknya sedih aja deh nggak jelas gitu ya. Maka ucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi beda-beda zikir itu kalau mau dilakukan secara detail. Siapa Alimuddin ya. Jadi kalau lagi galau ya itu aja baca. Tapi kalau lagi sulit urusan baca ini. Lagi sulit urusan baca ini ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya gelisahnya karena apa? Kalau lagi sulit urusan baca itu. Ya Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, screenshot teman-teman. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Tapi kalau teman-teman lagi sedih, ini doanya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Disakiti oleh orang, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, Masya Allah. Ya, jadi seluruh apa yang kita rasakan itu bisa kita jadikan doa. Jika menangis waktu sholat, siap Mbak Munfarija. Seneng ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya guys. Walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol doang, semoga teman-teman betah di kanal ini untuk belajar bersama ya. Ustazah, apa tadi aku ngomong ya? Lupa aku ya. Maghrib ada qobliyah dan ba'diyah. Ada Mbak. Cuman qobliyah maghrib itu sunnah biasa Mbak. Dia tidak sunnah muakkad. Ya oke. Jika menangis waktu sholat itu tidak membatalkan sholat. Nangis, batuk, pilek, flu, sendawa, berdehem, menelan air liur, flu itu tidak membatalkan sholat ya. Makasih banget udah jadi temanku setiap hari. Siap Mbak Angga, Masya Allah ya. Oke, aku jadi teman-teman semua ya tiap hari ya. Ya tak terasa ya guys, pertemanan online kita sudah lama ya. Siap Mbak Magbi, Masya Allah ya. Oke, ya benar menangis, batuk, pilek ini ya. Oke. Iya, senang ya, Masya Allah. Ya, kita pada akhirnya ngobrol-ngobrol sih guys. Karena aku pun juga pengen rileks sih menyampaikannya. Nah, teman-teman juga hari-hari mungkin juga capek, lelah, berantem-berantem dengan anak, nyuci, masak. Terus kalau kita nggak rileks, belajarnya makin pusing dong. Ya kan, jadi kita bawa ngobrol aja. Semoga bisa bermanfaat, ya kan. Jadi kalau kata jemaahku kayak gini. Ustazah, saya walaupun sering ketemu Ustazah di offline, saya betah di online-nya Ustazah. Walaupun pertanyaan teman-teman tuh muter-muter aja Ustazah. Iya, terus kenapa Bu? Kami ini ibu-ibu Ustazah. Saya tahu kok ibu-ibu udah expired. Terus kenapa? Kami ini udah capek nyuci, kami masak, kami nyetrika, kadang-kadang begaduh sama anak, tingkat stres kami tinggi. Tapi ketika belajar malah jadi rileks katanya gitu ya guys. Oh iya, semua itu tidak saya sengaja. Cuman memang kayak ginilah aku apa adanya guys. Jadi kalau aku apa yang aku tampilkan ya itulah aku yang keseharian ya. Jadi biar aku pun merasa betah juga di sini ya kan. Siap ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Caci, udah lama ya, Masya Allah. Ustazah, bener ya, bener itu Bunda. Oke, Ustazah, gimana kalau suami selalu dengerin omongan ibunya dan nyakitin istrinya? Apapun alasan, mau dia dengerin ibunya atau tidak, kalau nyakitin orang lain, mau dia yang adalah suami, mau dia adalah anak, teman, saudara, nyakitin orang lain mutlak berdosa. Itu makanya aku bilang sama teman-teman,
Usahakan jangan menyakiti hati siapapun. Usahakan sekencang-kencangnya. Gak apa-apa kita ya siambarana. Gak apa-apa kita yang tersakiti daripada kita yang nyakitin orang lain ya teman-teman ya. Usaha aja. Gak boleh bilang gak bisa. Pelan-pelan kita bisa. Oke. Siap Mbak Siti. Ustazah, sholat awabin boleh nggak 2 rakaat aja? Boleh, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Hidayah. Apa beda jazakunallah dengan jazakumullah? Oh, ini keseringan dengerin aku ngomong jazakunallah ya. Kalau jazakumullah itu adalah Allah balas kebaikan kalian semuanya. Jazakumullah khairan katsir, Allah balas kebaikan kalian semuanya. Tapi kalau jazakunallah, Allah balas kebaikan kita semuanya. Jadi kalau jazakunallah, aku masuk juga dalam doa itu guys. Kan gitu kan, ya kan? Kita strategi kan. Kalau jazakumullah, teman-teman, jazakumullah, jamaahnya yang dapat ya. Sah, ya kan? Kecuali jamaahnya bilang, jazakillah khairan jaza. Kadang-kadang dia nggak jawab, maka kita jazakunallah saja ya. Jazakunallah itu saya juga dapat, teman-teman juga dapat, gitu loh maksudnya. Oke? Sama dengan apa beda a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau lagi ceramah, aku kalau teman-teman suka dengerin aku nggak pernah bilang a'udzubillah. Aku selalu bilang na'udzubillah. Na'udzubillah itu kita semua berlindung kepada Allah. Jadi termasuk aku sebagai pembicaranya dan teman-teman sebagai pendengar. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Misalnya aku bilang, mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, aku sendiri yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi aku nggak pakai a'udzubillah. Kalau a'udzubillah diriku sendiri guys. Tapi karena aku memimpin, karena aku sebagai pengisi acara, aku selalu bilang nashhadu Allah. Nashhadu Allah. Kalau asyhadu Allah aku doang, ya kan? Kalau asyhadu Allah kita semua. Nashhadu kita semua. Gitulah teman-teman ya. Sama dengan teman-teman sering kan masuk ke live aku dan dengar aku baca doa. Kalau aku baca Rabbi habli minas salihin, aku sendiri aku ganti dengan Rabbana hablana minas salihin. Kalau doa terhindar dari makhluk halus, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi karena aku memimpin doa, aku baca na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu terlalu tinggi sih ilmunya, tapi sekedar untuk tahu aja kan. Oke? Sama dengan Allahumma rzuqni makhraja. Ya, Allahumma rzuqni makhraja, sujud terakhir. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Tapi kalau Allahumma rzuqna makhraja, berikan kami jalan keluar. Wah, mantap ya, teman-teman. Teman-teman nih kalau rajin hadir di live nih oh, jadi guru semua ya. Masya Allah. Gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, andai aku ketemu sama Ustazah, siap ya Mbak Vina, oke, gitu ya, siap Mbak Aisyah ya, oke. Sebaiknya tahajud jam berapa ya? Jadi tahajud itu kan bisa dikerjakan dari habis Isya sampai adzan subuh kan, dari habis Isya sampai adzan subuh kan. Nah cuman kalau ditanya lebih baiknya yang mana? Lebih baiknya sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3 guys. Sepertiga malam pertama, yaitu dari habis Isya sampai jam 11 malam. Halo Mbak Eli. Sepertiga malam kedua, jam 11 malam sampai jam 2 malam. Ya kan? Sepertiga malam ketiga, jam 2 malam menjelang adzan subuh. Jadi lebih baik tahajud itu sepertiga malam ketiga, yaitu menjelang mendekati azan subuh. Tapi nggak juga harus sih. Cuman kan kalau ditanya lebih baik, ya itulah guys. Ya kan? Oke. Siap Mbak Yuyu, Masya Allah. Siap Mbak manusia ngapa? Oke, ngapa? Manusia ngapa? Siap, oke ya. Ustazah, doa biar cepat terkabul gimana? Cari tempat-tempat mustajab doa Mbak. Makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna wa la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi siap Mbak Cici. Jadi kalau kita menjadi orang, kalau kita mau doa kita mustajab, kita pilih tempat-tempat mustajab guys. Contoh tempat-tempat mustajab ya.
Siap-siap Mbak Aini ya, tempat mustajab misalnya nih saat petir berbunyi, ya kan, itu mustajab. Saat hujan lebat, itu mustajab. Antara azan dan iqamah, mustajab. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, mustajab. Deket-deket adzan subuh, mustajab. Deket-deket adzan maghrib, mustajab. Pada saat sholat-sholat sunnah, mustajab. Oke? Gitu. Cari tempat-tempat mustajab doa. Jadi kalau petir, dor. Jangan mati kau, mati betulan nanti. Jadi kalau petir, tuh Rabbi habli minas solihin. Kan mantap itu. Kok itu yang kau baca pas petir? Kata ustazaku itu yang dibaca. Mantap. Hujan lebat, pum. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Antara azan dan iqamah, angkat tangannya. Cus. Doa. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mantap. Kelasnya udah lain, guys. Kemudian mendekat-dekat azan maghrib dia berdoa. Itu masya Allah ya. Itu lain tuh ya. Oke, semoga teman-teman kita bisa ngamalkan ya. Oke, janganlah ya Mbak Atia. Kalau madu rukyah belum ada, adanya parfum rukyah ya. Belum ada madu rukyah Mbak Zula ya. Sempat kita bakal ada, cuman untuk madu kita terkendala menyebutkan penyakitnya, fungsi penyakitnya lagi dilarang sama TikTok untuk sementara waktu ya. Oke, siap ya Mbak Alia, Mbak Mama. Oke, mustajab. Misalnya kita sholat di rumah nih, pokoknya guys mau teman-teman lagi di jalan, doanya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa Mbak. Misalnya teman-teman lagi di jalan nih, dengar suara azan. Jawab dulu azannya guys. Nah nanti antara azan dan iqomahnya itu teman-teman doa. Gitu. Jadi antara azan dan iqomah itu doanya mustajab. Siap Mbak Ane. Oke. Coba kenapa nggak kenal ustazah dari dulu? Iya ya. Aku pun mulai TikTok belum 2 tahun guys. Maret 2023. Nanti Maret 2025 kita 2 tahun. Tapi lama lagi ya guys. Aku baru banget jadi pejuang online ya guys. Baru banget. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk bisa ketemu teman-teman yang banyak di live ini ya. Oke, baru banget aku. Dulu aku anti banget dengan online. Kalau ada jemaah ngambil video aku itu biasanya aku menganggap mereka tidak fokus belajar ya. Alhamdulillah sekarang belum 2 tahun sih. Masih lama 2 tahunnya. Udah lebih lah setahun tapi belum 2 tahun. Bisa bertemu dengan teman-teman semuanya yang baik-baik, yang maghrib menjelang isya. Canda ya guys. Zah, antara azan dan iqomah tuh gimana? Kan ada azan tuh masjid guys. Azan masjid. Nah azan, jawab azan dulu kan guys. Kan nanti diem itu di masjid tuh diem kan. Nah antara azan dan iqomah itu teman-teman doalah. Ya kan saat doa itu doa teman-teman mustajab. Paham ya? Menjelang tahajud nggak ada ya. Aku duha aja guys. Aku duha geng. Ustazah, iya. Gimana cara menghadapi ujian? Kasturi ada. Gimana cara menghadapi ujian supaya kita itu lebih tenang? Ingat nikmat Allah yang lebih banyak ya. Ingat nikmat Allah yang lebih banyak. Ujian itu sedikit guys. Nikmat itu lebih banyak ya. Ujian itu sedikit, nikmat itu lebih banyak ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau suami sudah meninggal, lalu kemudian dia ingin mengirimkan Al-Fatihah untuk suami. Suami udah meninggal, istri ingin mengirimkan Al-Fatihah untuk suaminya. Boleh nggak ada masalah ya teman-teman ya. Boleh nggak ada masalah. Insya Allah nggak apa-apa walaupun istrinya udah nikah lagi. Oke. Ustazah mau nanya, kalau udah ambil wudhu makan sama minum batal nggak? Enggak, makan minum tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Oke, makan minum tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Oke, garam rukyah kalau untuk buka aura nggak bisa ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kemarin aku melihat video di salah satu kanal, tapi nggak di TikTok sih. Dia ada membaca tentang rezeki orang, di TikTok apa ya? Rezeki orang, masa depan orang dan kayak gitu. Dia membacanya gini guys.
Terus dia baca, aku intip guys, ada nggak kawan-kawanku di situ ya? Kalau ada nih, aku kasih like nih. Untung tak ada orang-orangnya. Ya kayak gitu lah ya kan guys. Hati-hati teman-teman. Aku ngintip-ngintip loh ke teman-teman ya sekali setahun ya kan. Oke gitu ya. Ustazah. Oke gitu ya. Aku tengok. Wah ini dia mengecek masa depan ini. Ada nggak netizen aku sini ya? Aku tengok guys. Aku intip-intip guys. Oh nggak ada rupanya. Kalau ada aku like cus. Oke, canda ya teman-teman, jangan ikut-ikut yang kayak gitu ya. Aku sering ngintip loh, hati-hati lah. Siap ya Mbak Virgo tuh Zah, kelahi aja ya, nggak ada Zah, Masya Allah ya. Oke siap ya Mbak Suherman, Mbak Salma gitu ya. Aku lihat jemaah offline-ku main liburan, dia joget-joget guys di salah satu kanal ya kan guys, tapi nggak di TikTok. Dia upload guys, datang aku like doang guys, cuman aku like doang guys, cus hilang videonya guys, 5 menit hilang. Lalu dapat telepon dari dia, Ustazah maaf, apa maaf bu? Ustazah nge-like video saya, lah kan saya nge-like bu. Ah saya udah hapus Ustazah ngasih sinyal itu, enggak, saya cuma nge-like doang, dihapusnya guys. Sejak itu tidak pernah lagi dia posting guys. Dia takut duluan. Padahal aku ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Baru teman-teman mandi seperti biasa. Udah ya. Niat mandi junub dalam hati. Pokoknya, halo Mbak Neni. Kalau siap Mbak Walismi, Mbak Hani, Mbak Ardiati. Pokoknya kalau kita itu dalam kamar mandi, baca doanya tutup bibir dalam hati. Gitu ya. Oke guys? Gitu ya. Ustazah, iya. Sholat zuhur asar boleh bersuara atau berbisik. Teman-teman, kalau sholat zuhur asar itu bisik-bisik. Gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ya gitu. Kalau kirim yasin meninggal kapanpun gak ada masalah Mbak. Kan sunnah aja ya. Ustazah, oke, puasa Daud semalam batal, untuk melanjutkannya tunggu hari besoknya atau sekarang? Sekarang nggak apa-apa. Misalnya kemarin batal, mulainya sekarang lagi nggak apa-apa ya. Siap Mbak Adres, Mbak Aliza, kan kemarinnya nggak terhitung puasa, kecuali kemarinnya terhitung puasa. Apa hukumnya sedang meninggal tapi janinnya masih bisa, yang sedang hamil tapi janinnya masih bisa diselamatkan? Hukum apa maksudnya teman-teman? Hukum apa? Coba. Sholat fajar waktunya baik jam berapa? Pokoknya selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Fajar dulu baru sholat subuh walaupun di rumah. Siap Mbak Wiwi, Singapura. Masya Allah ya. Ustazah, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Tahiyatul masjid apa kita baca surat pendek? Surat pendek itu seluruh jenis sholat itu sunnah, tidak wajib. Baca ayat pendek Alhamdulillah. Halo Mbak Zi, Mbak Ranata, jazakumullah. Tak pakai ayat pendek juga enggak apa-apa. Ustazah, kita tidak akikahin anak. Hukumnya apa? Enggak apa-apa. Akikah anak pada umur 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad. Memang sunnah nyaris mendekati wajib. Nah setelah itu nanti sunnah biasa sampai anaknya balik berakal. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Doa supaya cepat dapat jodoh gimana? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Nanti teman-teman kita ada sebagian yang mungkin mau mencatat ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah haid baca Quran di handphone boleh nggak? Boleh ya, nggak ada problem. Boleh ya, haid baca Quran di handphone. Saya sholat hanya subuh, maghrib dan isya. Waduh, jangan ya teman-teman ya. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya walaupun dalam keadaan sakit. Oke? Ustazah, tolong doa biar anak masukin pesantren betah di pondok. Siap Mbak Vivi. Teman-teman pokoknya doa aja. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin gitu ya. Rabbi udah Mbak Cici udah kita privat. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dan kalau anaknya masuk pondok, jangan coba-coba nangis di depan anak ya. Karena nangis itu menular. Takutnya nanti dia jadi sedih juga ya. Ustazah,
Apa anak meninggal diakikahin? Nggak usah ya, akikah untuk orang hidup. Beda kalau kurban, kurban untuk orang meninggal juga. Karena salah satu syarat dari akikah itu potong rambut ya. Kalau udah meninggal dia, maka syarat itu tidak bisa kita penuhi. Ustazah, kalau keluar haid karena karena apapun lebih dari 15 hari itu istihadah. Pokoknya haid lebih dari 15 hari itu istihadah ya teman-teman ya. Nah lebih dari 15 hari itu ke hari ke-15-nya mandi. Nanti ke hari ke-16-nya, 17, 18 silahkan baca Quran, silahkan tawaf, silahkan sholat, nggak ada masalah. Hanya saja wudhunya orang yang istihadah itu tidak boleh jauh jaraknya. Halo Mbak Itam ya, Mbak Zi. Tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Jadi tidak habis dia wudhu, dia langsung sholat ya. Halo Mbak Eli ya. Ustazah, jam 3 sholat sunat hajat 2 rakaat, tahajud 4 rakaat, lalu tutup witir. Boleh, gak ada masalah ya. Oke, gak ada masalah itu. Oke ya, bagus ya. Ustazah, haid baca Quran dari HP masih dibolehkan ya. Ustazah, apa beda sholat awabin dengan sholat ba'diyah maghrib? Ya beda banget. Ba'diyah maghrib tujuannya menyempurnakan sholat maghrib kita. Awabin tujuannya meringankan dosa kita. Itu dua sholat yang berbeda. Jadi habis maghrib teman-teman sholat sunat ba'diyah maghrib dulu. Baru teman-teman lanjut dengan sholat sunat awabin ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Doa supaya rumah cepat laku. Lakukan sholat sunat hajat. Dan umumkan sebanyak-banyaknya ya. Nah kalau kita menjual barang itu pakai konsep peluang. Semakin besar kita memasarkan, semakin besar peluang dia untuk terjual. Cari kerja juga gitu. Semakin banyak lamaran yang kita sebarkan, maka semakin besar juga kemungkinan kita mendapatkan pekerjaan. Gitu. Ya, harus kuantitas, dia tak bisa teori kualitas ya. Ustazah, kalau sholat awabin 2 rakaat boleh. Ustazah, kalau cuman coklat doang, apa boleh sholat? Tidak boleh. Kalau sudah tidak berubah, sampai berubah cairan coklat itu atau kuning itu menjadi cairan putih, baru boleh sholat. Begitu kata Sayyidatina Aisyah. Ustazah, boleh nggak sholat qobliyah subuh barengin azan subuh? Jangan, dengarkan azan dulu, jawab azan dulu, baru teman-teman sholat di seluruh waktu sholat. Jadi dengerin azan dulu guys, minimal 1 kali, karena kita mesti jawab azan, oke? Baru teman-teman lakukan sholat qobliyahnya ya. Saya kalau baca Quran jam 7 boleh aja, nggak ada masalah. Wanita haid masuk masjid hukumnya apa? Nah, dalam hal ini siap Mbak Solehah ya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Wanita haid masuk masjid, pertama ada yang mengatakan tidak boleh, 7 langkah saja udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh tapi jangan duduk. Yang ketiga menyatakan boleh asal tidak menetes. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Aku ulang ya, kalau kita masuk masjid itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah mau pilih yang mana. Siap Mbak Yens, Mbak Eli ya. Ustazah, cara amalin ajabar yang benar yang mana? Semua benar, karena dia ibadah sunnah saja ya. Ustazah, kalau kita telat bangun subuh, niatnya sholat subuh atau qodho, niatnya sholat subuh. Di jam berapapun teman-teman bangun ya. Walaupun tetap dosa karena lalai ya. Kalau mandi tidak pakai basahan boleh tidak? Boleh. Karena tidak ada aurat atas diri sendiri. Cuman itu adab saja ya. Mbak Siti Aisyah boleh lakukan sholat sunat hajat dan kemudian doakan rumahnya cepat laku. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya
boleh melakukan yang namanya berdoa dan kemudian sebar iklan sebanyak-banyaknya. Mbak Angcas tinggal DM aku aja, gampang ya. Siap Mbak Eka, oke. Siap Mbak Bu Cici ya, berkali-kali nanya belum terjawab, boleh. Ustazah, apakah boleh wanita ziarah kubur dalam keadaan haid? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau wanita ke ziarah kubur itu boleh total. Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi perempuan boleh ziarah ya. Mbak Eka ambil hitungan terbanyak. Aku lupa nih berapa tahun lalu aku nggak ganti puasa. 7 atau 8, ambil aja 8 ya. Ustazah ikut khataman online dibaca sedang haid. Kalau di handphone masih ada ulama yang membolehkan. Siap Mbak Lina. Ustazah minta tata cara mandi junub untuk wanita. Aku ulang lagi ya teman-teman. Kalau sujud tertutup mukena ini nggak boleh. Sujud laki-laki tak boleh kening tertutup sorban. Perempuan tak boleh kening tertutup mukena ya. Nah untuk mandi wajib siap Mbak Yunda, Mbak Rahman ya. Teman-teman boleh cebok dulu, bersihkan kedua jari, lalu kemudian disunahkan berwudu sebelumnya. Lalu teman-teman niatlah mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Lalu kemudian ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya mandi seperti biasa ya. Oke, siap Mbak Eli, Mbak Hali, Aish ya. Zah mau tanya, saya kalau doa kunut, saya siap Mbak Titi. Saya baca doa kunut, Mbak Allah baitnya apa boleh? Boleh. Siap Mbak Angcas DM aja ya, aman Mbak Angcas ya. Ustazah, iya. Ziarah ke makam syekh-syekh pada wali, bolehkah menurut agama? Ziarah kemanapun boleh. Yang penting tidak ada kepercayaan. Kalau aku ziarah ke makam wali, nanti aku akan dapat fadilah. Nah itu yang nggak bisa ya. Pahalanya sama dengan pahala ziarah ke makam lainnya. Oke. Oke. Teman-teman, apakah aku terlalu cepat? Mbak Danis, Mbak Asih? Karena tadi udah aku jawab beberapa, terus pertanyaannya terulang. Apakah teman-teman telat nyampe typingnya lagi atau gimana ya? Contoh pertanyaan terlalu cepat ya. Contoh tadi aku jawab terkait dengan cara haid. Nah, terus nanya lagi orangnya yang sama. Apakah apakah ini nulis tapi telat nyampainya atau gimana ya? Atau sudah pas ya? Oke, sudah pas ya? Atau sinyal kali nyampe lagi dia. Oke, gitu ya. Kecepatan ya, siap ya. Ustazah, nah ikut khataman online tapi rentang waktunya sedang haid. Nah ini contoh aja ya, aku nggak protes ya, cuman ingin memastikan khataman Quran sedang haid, baca Quran saat haid masih ada ulama yang membolehkan gitu kan. Terus muncul lagi pertanyaan yang sama, apa typing teman-teman terlalu telat ya nyampainya ya? Kali ya, bisa jadi ya teman-teman ya, telat udah dijawab dia muncul lagi sinyalnya gitu kali ya. Oke, siap Mbak Megawati. Ustazah, apa boleh permintaan lebih dari satu pada saat sholat hajat? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman ya. Jawabannya adalah boleh ya teman-teman ya. Mungkin juga ya. Oke, siap. Nah Ustazah, kalau sujud sejadah pakai mukena atau pakai gamis nggak ada masalah. Kan lagi baca Quran tuh kan. Sujud aja dalam keadaan pakai mukena atau gamis gitu ya teman-teman ya. Bisa jadi Mbak Angga ya. Oke, Ustazah berikan cara ziarah yang benar. Siap Mbak Tuti, jazakumullah. Ziarah yang benar teman-teman dianjurkan iya siap Mbak Yusr. Teman-teman dianjurkan untuk
berudu sebelum ziarah, ya. Setelah teman-teman berudu sebelum ziarah, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, ya. Lalu kemudian teman-teman masuk ke lingkungan kuburan dan teman-teman mengucapkan salam. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Oke. Lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya masuk ke kuburan. Lalu kemudian bukan ke liang lahatnya, ke kuburannya aja. Lalu bersihkan, halo Mbak Nur ya, bersihkan kuburan itu. Wah, setelah teman-teman bersihkan kuburan itu, lalu teman-teman ambil air, siram, dan kemudian teman-teman berdoa. Oke, siap Mbak Iwish ya, teman-teman berdoa ya, bukan ke liang lahatnya Mbak Apit. Terjunlah ke liang lahat, ngapa kau Ustazah Nela bilang tutorial ziarah kubur masuk liang lahat ya kan. Oke. Siap ya Mbak Erwin, Mbak Eka ya. Siap Mbak Indra. Oke, ini kayaknya Mbak Indra mau masuk liang lahat. Ya kan? Kenapa saking luri tabuangnya? Ya, Ustazah takutlah tidak pakai kunut saat sholat subuh tidak apa-apa teman-teman ya. Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Siap Mbak Umi Siti ya. Jangan dulu ya. Siap. Amalkan udah oke lah ya. Ustazah, apakah anak boleh menjadi wali nikah orang tuanya? Boleh ya. Ustazah, sholat fajar sama dengan qobliyah subuh? Sama ya. Sama. Oke. Ustazah, mencabut rumput di atas kuburan dilarang. Ilalang yang dilarang. Rumput-rumput liar yang, maaf. Cabutnya rumput-rumput liar ya teman-teman ya. Cukup ya. Rumput-rumput liar yang dicabut. Ya, udah cukup lah Mbak Bes ya kan. Oke, Ustazah, apa namanya, doa sakit supaya nggak kambuh-kambuh lagi. Selain doa harus ikhtiar ya teman-teman. Cuman doa sembuh dari sakit itu, Allahumma isfi anta syafi la syifaan illa syifa'uk la yughadiru saqama. Ya kayak gitu. Yang hafal doa boleh catatkan ya untuk teman-teman kita. Siap. Ustazah, doa untuk kedua orang tua yang telah meninggal. Jadi begini guys, kalau ada orang tua teman-teman yang sudah meninggal dunia, teman-teman bisa melakukan apapun loh selain doa. Pertama, bisa kirimkan khatam buat dia ya. Bisa kirimkan khatam buat dia ya, Quran, kirimkan baca ke Quran, itu dia doa. Doa udah aku sematkan itu ya. Siap Mbak Nur ya. Tuh. Dikirimkan Quran sampai hatam buat dia, oke? Setelah teman-teman kirimkan Quran sampai hatam, kemudian teman-teman boleh lakukan yang lain, kirimkan Yasin buat dia, ya. Kemudian selanjutnya bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya. Kemudian bisa berwakaf atas nama dia. Ya Allah, saya berwakaf dengan wakaf ini, ya, lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya gitu ya. Atau teman-teman bisa sedekah atas nama dia, ada rezeki boleh badal umroh dia, ada rezeki boleh badal haji dia, ada rezeki boleh berkurban atas nama dia, dan banyak lagi yang teman-teman bisa. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Nah siap Mbak Margi, Mbak Kak Melati. Ada seseorang yang selalu mandi dan sholat. Tiba-tiba waktu sholat, sedang sholat ada cairan, gak usah dipikirin. Kalau teman-teman keputihan, ceboklah sebelum sholat. Nah sedang sholatnya keluar atau gak keluarnya bukan bagian dari urusan kita. Halo Mbak Raisya ya. Kalau haid ke kuburan perbedaan pendapat Mbak Laila. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi kalau perempuan ke kuburan mutlak boleh Mbak Laila. Ya, Ustazah, sahkah perempuan sholat kelihatan jari dan tangannya? Sah, ya sah aja ya. Kalau pakai gamis kan tangannya nampak. Yang penting batasnya sepergelangan tangan ya, teman-teman ya. Ustazah, ketiduran belum sholat isya, kebangun di tengah malam. Sholat isya lanjut tahajud bisa nggak? Bisa. Tapi kalau bisa jangan dipertahankan. Karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu dan tabiat sholat tahajud adalah di penghujung waktu.
Jadi tobi'inya dua sholat ini berbeda. Jadi jangan sering-sering digabung ya teman-teman ya. Mbak Eka silahkan dinikahkan kalau bapaknya udah meninggal, siapa walinya? Ya bisa pamannya, bisa wali hakim, aman aja ya. Wali hakim juga bisa ya. Tidak harus bapak kita yang mewalikan kita. Siap Mbak Mawar Senja, Maghrib dan Isya, siap ya. Ustazah, jika belum haji, badalin orang haji, jangan. Haji dulu kita, baru bisa badalkan. Kecuali teman-teman pergi ke travel dan membayar untuk dibadalkan haji oleh orang yang sudah berhaji ya. Teman-teman ya, bisa ya. Jadi misalnya aku belum haji, aku ingin badalkan haji orang tua, aku nggak bisa. Harus aku yang haji dulu, karena dalam hal dunia, akhirat kita dulu. Nah, atau kita pergi ke travel, bayar untuk ustadznya bisa membatalkan haji kita ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah selalu membanggakan anak di depan kita. Bagaimana sikap kita? Nggak apa-apa, bilang aja Masya Allah. Ada orang-orang yang membanggakan anak di depan kita. Nggak usah kita terganggu. Oh, Masya Allah, semangat ya Bu, syukur punya anak yang soleh. Udah gitu aja. Semangat ya Bu, nasib ibu baik. Ya udah nggak usah rasa apa-apa. Biarlah dia senang dengan pujian kita, ya kan? Nah, ada dalil sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi itu untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk sembarang orang. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang sombong, maka kita balas sombong 2 kali untuk menghentikan kesombongan dia. Tapi itu dalil untuk orang beriman. Kalau untuk kita, saya khawatir ada orang sombong, kita balas sombong, dia balas lagi, kita balas lagi. Niat kita bukan untuk menghentikan kesombongannya, malah menampakkan diri kita yang sebenarnya. Jangan ya, teman-teman ya. Jadi aku memilih kalau ada orang yang sombong, aku ucapkan selamat, biar dia senang, gak apa-apa, sedekah bikin orang senang. Dan tidak memilih untuk menyombongkan diri jauh lebih di atas dia. Karena nggak perlu juga orang tahu siapa kita, melainkan orang-orang yang senang dengan kesuksesan kita. Oke. Bolehkah wanita ikut ke penguburan? Boleh. Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan dia. Siap Mbak Nopeng? Oke, jadi wanita boleh ziarah kubur. Mbak Salbia, saya udah minta maaf sama orang. Siap Mbak Malaysia, dari Malaysia ya, Mbak Pelamin. Saya minta maaf sama orang, lalu kemudian orang itu tak bisa memaafkan. Ya, abaikan. Tugas kita cuma minta maaf dan tidak bisa memaksa orang untuk memaafkan kita. Yang penting kita udah minta maaf, maka lunaslah hutang kita. Makanya yang penting kita minta maaf, perkara dimaafkan atau tidak itu urusan Allah. Dalam beberapa hal yang penting kita udah mencoba untuk mengingatkan dia berubah atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Oke. Anak laki-laki bisa badalin ibu wanita? Bisa. Ya, gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud diganti witir setelah ba'diyah sholat isya? Bukan tahajud diganti witir Mbak. Setelah ba'diyah isya, teman-teman boleh melakukan sholat witir. Tengah malam mau tahajud boleh ya. Siap Mbak Mr. Ko ya. Tengah malam mau tahajud boleh, nggak ada nggak ada larangan ya. Tapi jangan witir lagi. Ustazah, iya Mbak Bes. Badal umroh nggak bisa. Badal umroh hanya untuk orang yang meninggal aja. Orang yang sudah meninggal kita badalkan. Orang hidup nggak bisa ya. Bolehkah perempuan sholat bacaannya nyaring? Nggak boleh Pak. Perempuan bacaan sholatnya harus sir. Ya, siap Mbak Entat SP, Masya Allah. Habis tahajud witir boleh. Habis isya witir boleh. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Siap Mbak Umi Siti, Mbak Nitre ya. Sholat awabin boleh dilakukan 2 rakaat, boleh, nggak ada masalah.
Habis tahajud boleh tidur lagi enggak? Boleh, asal enggak bablas. Siap Mbak Titi? Oke. Ya, sehat ya teman-teman ya. Sholat boleh boleh witir enggak? Tapi tidak ba'diyah isya. Boleh, cuman sayang aja. Oke. Ustazah, masih sholat malam, belum sholat witir, udah azan, boleh lanjut witir nggak? Jangan, kalau udah azan mana bisa witir lagi, udah expired dia. Kalau udah azan subuh, jangan witir lagi, udah lewat si kawan itu ya. Oke, Ustazah, kalau perempuan sholat malam suka keluar suara, jangan. Perempuan kalau sholat sendiri dan laki-laki sholat sendiri hanya boleh sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Jadi hanya boleh gitu guys, gitu aja sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Ustazah, iya kebiasaan Zah kalau tidur lagi, iya benar sekali. Makanya untuk teman-teman yang pemula, bagusnya witir sholat tahajudnya itu dekat-dekat azan subuh aja, biar nggak tidur lagi menjelang subuh. Ya 10 menit sebelum azan, 20 menit sebelum azan. Karena kalau di awal-awal untuk pemula, sholat tahajudnya jam 2, itu oyong kepalanya, pusing ya. Pusing, ujung-ujungnya subuhnya lewat nanti. Jadi untuk pemula, bagusnya sholat subuhnya dekat-dekat azan subuh aja. Ya, supaya tidurnya pulas dulu, baru teman-teman tahajud ya. Berhaji membadalkan 5 orang boleh nggak? Mana boleh Besti. Badal haji dan badal umroh serta kurban itu cuma satu nama. Nah beda kalau teman-teman baca Quran untuk orang meninggal. Ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini dapatlah pahalanya fulan, 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 fulan. Bisa. Ya sama-sama Mbak Yanti. Ya Allah saya sedekah dengan sedekah ini dapatlah pahalanya fulan, 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 fulan. Sedekah boleh. Tapi kalau umroh, haji, kemudian kurban hanya boleh satu nama, satu orang. Tapi kalau wakaf Quran boleh banyak nama. Sekatu kali wakaf. Ya Allah saya wakaf Quran dengan wakaf ini dapatlah pahalanya fulan, 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 fulan. Boleh. Tapi khusus untuk umroh, haji dan kurban hanya boleh dia itu satu nama satu orang ya gitu ya. Ustazah saya kaget. Saya kaget apa nih? Saya tahu lagi mau sholat duha. Saya kaget Ustazah, waktu saya tahu saya lagi mau sholat duha tapi orangnya udah meninggal. Itu gimana Zah? Yang meninggal siapa? Halo Mbak Jaya, Mbak Moni. Saya kaget waktu sholat duha. Tapi orangnya meninggal. Siapa yang meninggal Mbak? Coba pertanyaannya ya. Aku ingin menjawabnya karena udah terbaca. Tapi pertanyaannya amazing ya. Coba diulang lagi ya. Ustazah. Zah, sholat agak besar sedikit suara biar anakku yang kecil tahu apa yang dibaca, gak usah. Ajarkan sholat dengan cara yang lain ya. Siap Mbak Moni. Sholat itu harus sir ya. Jadi gak boleh teman-teman untuk mengkeraskan ya. Ustazah, siap Mbak Ucrit. Kalau bayi meninggal di perut gimana nisannya? Terserah aja teman-teman mau pakai nama nggak ada masalah, tidak ada larangan. Aisyah atau Muhammad Al-Fatih is okay ya. Ustazah, gimana nanggapin orang yang suka pamer kekayaan padahal nggak punya? Ya abaikan aja ya, nggak usah terganggu ya. Mungkin itu dia sedang lost confident, dia kehilangan kepercayaan diri sehingga dia menampakkan apa yang tiada. Pelan-pelan nanti ingatkan dia, tapi cari bahasa yang tepat ya teman-teman ya. Saya udah semangat mengerjain sholat sunnah. Siap Mbak Neni, Masya Allah ya. Ambil mikot 5 kali untuk orang badal umrah, boleh. 5 kali umroh, 5 kali mikot boleh Mbak. Ada jemaah aku 5 kali umroh, 5 kali mikot dia untuk 5 orang. Setelah itu demam dia. Sampai Pekanbaru demam dia. Demam seminggu ya. Ustazah, bolehkah sholat awabin dikerjakan di rumah? Boleh.
Kan bukan tahiyatul masjid. Boleh aja dikerjakan di rumah ya. Ustazah, perempuan dengan perempuan itu sholatnya kalau berjemaah sama dengan laki-laki. Cuman suaranya tidak boleh sekeras laki-laki. Misalnya nih sholat tasbih berjemaah. Perempuan jadi imam, ada perempuan jadi makmum. Seperti biasa. Maghribnya dia jahar, bacaannya kuat-kuat. Isanya dia jahar, bacanya kuat-kuat. Tapi rakaat ketiga dan keempatnya sir. Seperti berimam dengan laki-laki. Cuman suaranya tidak boleh terlalu kuat. Gitu aja ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana ngomong dengan suami yang keras dan tidak mau dengar pendapat istri? Doakan, Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu ya. Ustazah, siap Mbak Rabuna. Qalbahum ya. Ustazah, gimana cara sholat tasbih? Sebenarnya sholat tasbih itu caranya gampang. Aku jelaskan terkait dengan, nggak sebut namanya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu ditujukan ke siapa. Jadi aku coba spill cara sholat sunat tasbih dengan singkat. Teman-teman harus fokus biar paham. Share tautannya, tap layarnya sambil aku jelaskan sholat tasbih dan teman-teman ambil nafasnya, tahan sampai aku selesai menjelaskan. Oke? Jadi gini, sholat sunat tasbih itu 4 rakaat. Kalau siang 4 rakaat 1 kali salam, kalau malam 4 rakaat 2 kali salam. Kita belajar yang malam aja. Intinya sholat tasbih itu setiap yang malam berarti 2-2 ya. Siap Mbak Angcas. Sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Nah dia itu kayak sholat biasa aja guys. Cuman setiap bacaan pakai tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Nah tasbihnya berapa kali? Setiap setelah selesai Al-Fatihah dan ayat pendek, tasbihnya 15 kali. Saya ulang ya. Setiap setelah selesai Al-Fatihah dan ayat pendek, tasbihnya 15 kali. Nanti selebihnya cuma 10 kali. Gitu aja. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa bihamdi 3 kali, lanjut tasbih 10 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tasbih 10 kali. Jadi kayak gitu guys. Pokoknya setiap setelah selesai bacaan tasbih 10 kali. Kecuali setelah Al-Fatihah dan ayat pendek tasbihnya 15 kali. Lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Oke. Ustazah, uang sedekah subuh dipakai dulu boleh enggak? Boleh. Kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan lalu kita pakai tetap dapat 1 pahala. Keburukan yang tidak jadi kita kerjakan tidak berdosa. Oke. Kebaikan yang tidak jadi maka dia akan mendapatkan pahala 1. Keburukan yang tidak jadi akan tidak berdosa ya. Ya gimana kalau sholat masih lalai? Berdosa ya. Makanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun Mbak. Jadi saran aku, semua orang itu punya rasa malas. Tapi ada yang diikutin, ada yang tidak. Saran aku, kalau kita lagi semangat, kerjakan ibadah. Kalau lagi nggak semangat, paksakan ibadah. Kalau lagi semangat, kerjakan. Kalau nggak semangat, paksakan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, paksakan aja. Aku juga sering males, kita semua sering males, nggak bisa dihilangkan. Cuman waktu dia turun, paksakan. Males nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Kita nggak perlu semangat, guys. Kita nggak perlu semangat, ya. Yang penting tetap kerjakan, ya. Oke, yang penting tetap kerjakan. Terlalu bersemangat juga nggak bagus, dan menyandarkan ibadah pada semangat juga nggak bisa. Lagi semangat, kita lakukan sholat tahajud 8 rakaat. Pas nggak semangat, kita nggak kerjakan. Aku entah kapan terakhir semangat. Aku nggak fokus dengan semangat. Aku hanya fokus dengan mengerjakan dengan pelan, hati-hati, dan konsisten. Ya, kapan sih aku terlalu bersemangat? Kayaknya jarang sih teman-teman. Aku kerjain aja dengan konsisten. Nggak peduli lagi semangat atau lagi males. Nggak ada.
Iya. Oke, Ustazah, sedekah subuh dikasih ke orang tua, caranya diam-diam ditaruh di laci. Apa pula diam-diam kasih aja lah, walaupun sedikit dari anak, dia senang walaupun dia banyak uang. Ma, ini ada rezeki sedikit, ma. Doain ya, ma. Sayanglah teman-teman, bagusnya kasih supaya dia doakan kita juga, ya kan? Dan dia ridho dengan kita. Nah, kalau orang tua ridho dengan kita, insya Allah kita akan semakin berkah ya. Masa taruh laci, teman-teman ya? Ustazah, gimana caranya memaafkan tanpa mengingat? Nggak apa-apa. Mengingat tuh nggak ada masalah. Yang penting maafkan. Karena memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Kasih alkohol, kasih betadin, sembuh. Tapi masih ada bekas, wajar. Karena kita punya hati. Yang penting tetap maafkan. Nanti lama-lama dia hilang kok. Kalau kita orang beriman gak bakal lama itu. Maafkan diri sendiri, kalau kita masih mengingat wajar ya. Sholat rawatib lanjut sholat fardu, baru zikir dan doa lanjut ya, boleh silahkan, gak ada masalah. Sedekah subuh tapi gajinya bulanan, gak apa-apa. Tapi teman-teman harus setiap subuh. Kalau gak ke masjid subuh-subuh, sediakan kotak di rumah, Tupperware, dompet. Masukkan 2.000 tiap pagi, 2.000. Kenapa 2.000? Karena nggak boleh besar-besar sampai kita konsisten. Nah, setelah kita masukkan 2.000, kita doa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehat badan saya, ya dikumpulkan. Nanti teman-teman serahkan setiap hari Jumat. Kalau sedekahnya sekali sebulan, itu namanya sedekah bulanan. Kalau mau sedekah subuh harus tiap hari ya. Ustazah, iya. Biar hati anak lembut. Allahumma layyin li qalbahum. Doa melembutkan hati suami sama. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, boleh nggak bilang ke ibu kalau ini sedekah subuh? Nggak harus. Ma, ini ada rezeki sedikit. Semoga bisa dipakai ya. Udah gitu aja. Ma, ini sudah perlu dijelaskan. Ma, ini sedekah subuhku 2.000, ma. Terus aku ganti dengan uang besar, ma. Kata Ustazah Nela, boleh dikasih ke orang tua, ma. Maka aku kasihlah ke mama. Tapi tenang, ma. Kata Ustazah Nela pun aku udah ganti, ma, dengan uang besar. Nggak apa-apa, ma. Ini, ma, sedekah subuh. Pokoknya ini sedekah subuh, bubuh. Nggak perlu, guys. Ya, nggak perlu, teman-teman. Siap, Mbak Erwin. Jadi, kasih aja. Nggak perlu. Yang perlu ijab kabul itu cuma ya zakat fitrah, guys. Zakat mal pun tak perlu kayak gitu ya. Zakat mal pun nggak perlu kayak gitu. Zakat mal juga cukup dikasih aja, iya kan? Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh di kaleng susu, di kaleng susu ya, dikasih bila sudah penuh, nggak apa-apa, boleh aja ya. Oke, Mbak Moni, ikonnya gini, jadi afirmasi ngantuk ya. Siap Mbak Moni, Mbak Liza ya. Saya punya kakak, hidupnya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau masuk ke rumah orang, sepatu dan sendalnya tetap. Saya punya kakak, hidupnya biasa-biasa aja, tapi kalau masuk ke rumah orang, sepatu dan sendalnya tetap. Apa hubungan hidup dan biasa-biasa dengan sepatu? Agak lain ya, coba ya ditulis lagi ya. Ustazah, bagaimana jika suami menanyakan masa lalu saya? Harusnya nggak boleh suami nanya, dan kalau ada keburukan nggak boleh teman-teman buka. Karena wajib menjaga aib kita, dan teman-teman juga jangan, bang, aku orang keberapa bang, jadi istri abang gitu ya. Kamu sebelum aku sama kamu, aku udah mencoba dekat dengan orang 23 orang dan kamu orang ke 24 setengah. Nanti kita kaget, guys. Jadi tidak boleh kita itu menanyakan masa lalu buruknya orang. Yang penting sekarang dia hari ini, kita hari ini, karakter kita hari ini, kita nilai, kita melangkah bareng-bareng karena Allah. Cukup gitu aja ya. Dalam ta'aruf pun gak boleh lihat masa lalu orang ya, karena tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik ya. Sholat Mbak Leo Girls ya, sholat awabin itu dikerjakan, manfaatnya adalah mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Halo Mbak Tini ya. Mbak Yujina menjawab, Ustadz siap. Yang mana yang mau dijawab? Maaf ya teman-teman ya, aku nggak terbaca semuanya. Ustazah, ibu suamiku menyuruh
suami tinggal dengannya sebagai syarat dibeliin motor untuk ojol. Didiskusikan aja. Kalau seandainya Mbak mau ikut, kalau enggak Mbak coba diskusikan. Tidak harus menerima tawaran itu karena keputusan adalah hak rumah tangga kita. Siap ya, Mbak Lanang, Mbak Nur Astagfirullah. Mbak Nur Aliyah. Oke. Oke. Ustazah, oke udah ya, sehat ya. Sedekah Bu saya kumpulkan. Kalau udah banyak baru saya kasih sama orang, nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah haid boleh baca Quran yang ada artinya? Boleh ya. Yang ada artinya atau latinnya atau baca Quran dari handphone ya. Ustazah, mana yang lebih utama? Ba'diyah Isa atau witir? Nggak bisa, dua-duanya bagus, dua-duanya sunnah muakkad. Ya, sholat witir siap Mbak Is, sunnah muakkad, ba'diyah Isa juga sunnah muakkad. Jadi sama-sama sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, apakah setiap berdoa harus selesai? Tidak, separuh pun nggak apa-apa. Karena doa itu sunnah ya, teman-teman ya. Siap Mbak Zafa? Iya. Ustazah, saya pernah ziarah kubur ibu saya yang meninggal tahun lalu. Tapi sering kirim doa dan Al-Fatihah saja. Nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Nggak ada masalah, boleh aja ya. Oke, Ustazah lupa tahiyat awal, apa harus sujud sahwi? Lupa, kalau dia lupa tahiyat awal dalam kondisi benar-benar ketinggalan atau enggak ya? Kalau ragu sujud sahwi, tapi kalau benar-benar hilang maka ulang ya, teman. Kalau yakin hilang ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau kita buka jilbab di hadapan siapa? Oh, terbang. Waduh, aja cepat sekali nih.